Baik Abang dan Kakak, saya lanjutkan untuk part 3-nya buku Life is Beautiful. Bab 2, sebuah jendela untuk melihat dunia. Apakah hidup benar-benar indah seperti yang dinyatakan oleh buku ini? Di mata seorang wanita tua, yang terjadi justru sebaliknya. Hidup justrulah begitu menyedihkan. Bahkan wanita ini menangis setiap hari. Ia menangis di kala hujan maupun di kala panas. Seorang lelaki yang kebetulan lewat merasa iba dan bertanya kepadanya, "Mengapa ibu menangis?" Sambil terseduh-seduh wanita itu menjawab, "Aku punya 2 orang anak. Anak lelakiku menjual es, sementara anak perempuanku menjual payung. Bila hujan turun, aku sedih memikirkan anak laki-lakiku yang esnya tak laku. Sebaliknya, bila hari panas, aku sedih memikirkan anak perempuanku yang payungnya tak laku." Mendengar itu, lelaki tadi berkata, "Sekarang coba pikirkan yang sebaliknya. Kalau hujan turun, pikirkan anak perempuanmu, pasti payungnya banyak terjual. Sebaliknya, kalau cuaca cerah, pikirkan anak lelakimu. Bukankah esnya akan laku keras?" Wanita itu mendengarkan nasihat itu dengan sungguh-sungguh, dan sejak itu ia tak pernah menangis lagi. Ia selalu bersyukur dan tertawa setiap saat. Bayangkan, sebuah perubahan besar terjadi hanya karena perubahan dalam cara kita melihat. Padahal objeknya sendiri tetap sama dan tidak mengalami perubahan sedikit pun. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya tidaklah kita respon begitu saja. Ia selalu disaring terlebih dahulu oleh jendela yang kita miliki. Untuk mempermudah, saya akan menggunakan gambar. Coba Anda lihat gambar berikut ini. Stimulus adalah apapun yang berada di luar Anda. Ia bisa berupa kejadian, peristiwa, ataupun hanya sebuah objek biasa. Yang pasti, stimulus adalah segala sesuatu yang berada di luar Anda. Sementara itu, respon adalah tanggapan atau tindakan Anda terhadap stimulus tersebut. Pertanyaannya, apakah stimulus itu langsung begitu saja menghasilkan respon seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini? Ternyata tidak, bukan? Stimulus yang sama ternyata bisa menghasilkan respon yang berbeda. Ada banyak contoh yang bisa kita kemukakan di sini. Coba bayangkan kalau Anda harus dirawat di rumah sakit pada hari raya. Apakah itu kabar baik bagi Anda atau kabar buruk? Nah, respon Anda pada stimulus ini sangat bergantung pada cara Anda melihat. Dengan kata lain, ini bergantung pada jendela yang Anda gunakan. Umumnya orang merespon hal ini dengan kesedihan dan kekecewaan. Tapi seorang kawan menanggapinya dengan berbeda. Kawan saya ini masuk rumah sakit tepat pada hari Lebaran. Dan ia malah bersyukur. Kenapa? Ia saat ini sedang menjalani diet super ketat berkaitan dengan penyakit yang dideritanya. Sayangnya, ia seringkali melanggar berbagai pantangan. Nah, masuk rumah sakit pada hari Lebaran adalah kabar baik. Karena kegiatan silaturahmi saat Lebaran sering membuat ia melupakan dietnya. Selain itu, ia punya waktu banyak beristirahat sambil sekaligus tetap bisa berlebaran. Jadi, kalau biasanya ia yang repot-repot mengunjungi kawan-kawannya, kini kawan-kawannya lah yang datang bergantian mengunjunginya di rumah sakit. Dalam bisnis, hal yang sama juga sering terjadi. Sebuah situasi yang sulit ditanggapi oleh 2 kawan saya dengan cara yang berbeda. Kawan pertama menanggapinya lesunya penjualan dengan Kawan pertama menanggapi lesunya penjualan dengan menata ulang strategi bisnisnya. Ia juga mengadakan kompetisi di antara karyawan dan memberikan hadiah pada mereka yang dapat menemukan terobosan dan ide-ide yang inovatif. Tapi kawan kedua menanggapinya secara berbeda. Ia menganggap karyawannya kurang giat dalam bekerja. Karena itu konsekuensinya gaji mereka tidak akan dinaikkan untuk tahun berikutnya. Kenapa respon mereka berbeda? Sekali lagi ini adalah persoalan jendela. Kawan pertama melihatnya bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan. Sementara kawan kedua melihat bahwa rezeki itu sepenuhnya adalah hasil usaha kita sendiri. Oleh karena itu, ia justru menghukum karyawan dengan menunda kenaikan gaji. Ia melihat ini sebagai usaha untuk memotivasi karyawannya. Padahal boleh jadi tindakan ini hanya akan
mendemotiv. Saya ulangi. Padahal boleh jadi tindakan ini hanya akan mendemotivasi karyawan dan membuat perusahaannya berada dalam kondisi yang lebih sulit lagi. Marilah kita ambil contoh lain. Mengapa seorang anak tidak melanjutkan sekolah? Apakah kemiskinan yang menjadikan penyebabnya? Ternyata tidak. Ini adalah masalah jendela yang digunakan dalam melihat dunia. Inilah yang terjadi pada seorang tetangga di kampung saya yang mempunyai 8 anak. Seperti halnya ia dan istrinya, 6 dari 8 anaknya buta huruf. Anak-anak ini juga menikah dengan orang yang buta huruf. Tak heran kalau nasib mereka tak pernah berubah. Oleh karena itu, saya ingin menyekolahkan 2 anaknya yang sudah lulus SD untuk melanjutkan sekolah minimal sampai SMA. Sayangnya, walaupun sudah bertahun-tahun berusaha membujuknya dan sayangnya walaupun sudah bertahun-tahun berusaha membujuknya dan menggunakan berbagai macam cara sekaligus menerapkan berbagai teori motivasi, kami tak pernah berhasil. Mengapa demikian? Ini karena keluarga ini melihat sekolah sebagai sesuatu yang tak berguna, apalagi untuk anak perempuan yang paling-paling nantinya cuma bekerja di dapur. Mereka justru sangat resah kalau anaknya belum menikah di usia 12 tahun. Ini dapat menjadi aib yang mencoreng nama baik keluarga. Kejadian ini mengingatkan saya akan sebuah pengalaman ketika menjadi konsultan UNICEF untuk sebuah proyek di Indramayu. Di sana hal yang persis sama terjadi. Anak-anak dinikahkan pada usia yang sangat muda dan kemudian bercerai tak lama setelah pernikahan mereka. Tapi bagi orang tua hal itu bukanlah masalah. Yang penting urusan mereka sudah selesai. Status janda bukanlah beban, tapi justru dilihat sebagai aset dan peluang. Janda-janda muda tersebut biasanya dipekerjakan sebagai WTS di berbagai tempat, bahkan sampai ke Pulau Batam. Bahkan ada kasus seorang anak berusia 12 tahun yang setelah dipekerjakan di banyak tempat akhirnya menderita sakit parah dan terpaksa dipulangkan ke kampungnya. Jadi alasan utama orang tidak bersekolah bukanlah faktor biaya, tetapi paradigma atau jendela yang ia gunakan dalam melihat dunia. Saya jadi teringat dengan Pak Joko, seorang pengemudi becak yang pernah membawa saya berkeliling kota Yogyakarta. Sambil menikmati kehangatan kota gudeg, saya berbincang-bincang cukup intens dengan Pak Joko yang sudah berusia 50 tahun dan telah menjadi pengemudi becak lebih dari 25 tahun. Menariknya, ia punya 3 anak yang semuanya kini telah kuliah di universitas swasta. Biayanya ya dari menarik becak itu. Sekolah itu penting untuk mengubah nasib, ujar Pak Joko. Jelaslah bahwa ini adalah persoalan jendela. Saya masih bisa mengemukakan puluhan bahkan ratusan cerita mengenai hal ini, dan saya yakin Anda semua pun dapat menemukannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Segala yang kita lakukan dalam hidup ini amatlah bergantung pada jendela yang kita gunakan untuk melihat dunia. Analogi mengenai jendela ini sebenarnya saya dapatkan dari sebuah cerita Zen. Ada seorang lelaki yang tak pernah berhenti mencela orang lain. Setiap orang selalu kelihatan coreng-moreng dan kotor di hadapannya. Ternyata setelah diselidiki, ketahuanlah apa penyebabnya. Ternyata jendelanya lah yang kotor dan coreng-moreng. Jadi dunia ini sebenarnya baik-baik saja. Jendela kitalah yang bisa membuatnya bernilai baik atau buruk. Lanjut di part 4 ya kakak dan abang yang baik hati.